wa nahtadi bi burhanih nahmaduhu wa nashkuru ala fadlih nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim fi suratil ahzab, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wa qala aidan fi surati taghabun, wallahu alimun bidatis sudur. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratil Isra, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ayyuhal hadirun, as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin as'adakumullah, setiap Jumat mari kita pergunakan momen yang sudah dirumuskan oleh Allah sebagai Sayyidul Ayyam ini bukan sekedar untuk menambah ilmu dari setiap khatib yang ditugaskan, namun juga sebagai nambah iman serta evaluasi agar setelah prosesi sholat Jumat usai kita memiliki hal baru yang bisa dikerjakan. Kita mempunyai semangat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena satupun di antara kita yang hadir ataupun yang belum Allah gerakkan untuk hadir di tempat yang mulia ini, tidak ada satupun dari mereka yang kemudian tahu ini adalah Jumat keberapa sebelum wafatnya dia. Ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siang ini khatib mengajak kita bersama mentadabburi ayat Quran, mengambil pelajaran dari sirah nabawiyah, dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tuliskan bahwa kita akan merumuskan dari usaha elaborasi kita membaca ayat Quranul Karim dan berdoa agar dapat mengikuti apa tradisi yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun as'adakumullah, bagaimana cara yang diajarkan oleh baginda Nabi yang tersirat dalam Al-Quranul Karim, yang terbukti dalam proses catatan sejarah yang kita bisa saksikan dari kitab-kitab sejarah tentang Nabi dan keluarganya, tentang sahabat dan usahanya, tentang tabi'in dengan berbagai macam perjuangan mereka, dan tentang orang-orang soleh yang hingga saat ini alhamdulillah kita masih dapat
mengambil banyak pelajaran dari mereka semua. Hadirin azakumullah. Kondisi kita begitu luar biasa. Konon menurut para ummahat, menurut para ibu-ibu, bahwa kondisi ekonomi sekarang tidak baik-baik saja. Bahkan ada yang sempat bilang lebih kurang beruntung daripada ketika kita diuji COVID oleh Allah. Masya Allah. Di samping itu ayyuhal hadirun, kita melihat dekadensi moral. Orang yang kaya terlihat sombong. Orang yang pandai tidak mau mendengarkan saran dan nasihat. Para pejabat mungkin lupa bahwa amanah yang diberikan olehnya ya dari rakyat adalah untuk berkhidmat bagi rakyat yang dipimpinnya. Ini semua ayyuhal hadirun akan usai sedikit demi sedikit manakala setiap muslim kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada tradisi yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Ajaran Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang khotib tadi sampaikan, faidha kutiyatis shalah fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini menjadi dasar bagi khotib. Ini adalah ajaran yang Allah torehkan dalam Al-Quranul Karim dan bisa menjadi sandaran bagi kita untuk melipat gandakan rezeki. Belum lagi hadis-hadis Nabi yang mensupport, yang memberikan gambaran, bahkan membuktikan bahwa siapapun yang mengamalkan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan apa yang telah ditradisikan oleh baginda Rasulullah akan mendapatkan kebaikan yang sama. Ya hadirin asadukumullah, Allah sampaikan ketika seseorang telah menunaikan sholat Jumat. Dalam banyak tafsir disebutkan ini bukan hanya untuk sholat Jumat, tapi sholat apa saja. Allah perintahkan fantasiru fil ard, menyebarlah kalian ke muka bumi. Itu artinya ini sangat korelatif antara ibadah mahdhah dan muamalah, antara ibadah ritual dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kenapa ya hadirun? Karena lanjutan ayatnya wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, lengkap. Kalau di beberapa ayat yang lain menyebutkan bagaimana keutamaan orang bersedekah, berinfak, ya. Kemudian diakhiri dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan siapapun yang dikehendakinya. Ayat-ayat dengan kata yudha'ifu liman yasha kebanyakan mengisyaratkan bahwa yang dilipat gandakan adalah ukhrawiyah, pahala, reward di akhirat. Sedangkan ayat 10 surat Al-Jumu'ah tadi sangat terkait dengan fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Disuruh kita menyebar di kantor-kantor tempat kita bekerja, di pasar-pasar tempat kita berjualan, di toko-toko tempat kita buka usaha kita berjual beli, di sekolah-sekolah tempat kita mengajar, di instansi-instansi pemerintahan tempat kita mengabdi, dan seterusnya. Tapi ingat ayyuhal hadirun, ada lanjutannya. Wadkurullaha katsiran.
ketika kalian bekerja dalam pekerjaan kalian masing-masing, maka wadkurullaha katsiran, ingatlah terus kepada Allah katsiran, yang banyak. Dan akhir ayat Allah sampaikan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Masya Allah. Kata tuflihun dan yang semisalnya digunakan banyak dalam Al-Quran untuk mengisyaratkan bahwa keuntungan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan yang Allah janjikan bukan hanya di akhirat, tapi juga sangat dirasakan di dunia. Apalagi tadi dikaitkan dengan fantasyiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kalau bahasa mudahnya dikaitkan dengan pekerjaan kita masing-masing. Masya Allah. Ayol hadirun. Lalu bagaimana rumusannya? Karena mengingat Allah yang banyak itu tidak disebut dengan bilangan, dengan kata katsiron, maknanya banyak banget, tak terhitung. Lalu bagaimana? Kita lihat surat Ibrahim ayat 7 misalnya, Allah sampaikan lain sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah tidak akan pernah menambah nikmat seorang hamba kecuali dia bersyukur. Jadi ini langkah pertama untuk melipat gandakan rezeki kita itu bersyukur dulu, langkah pertamanya. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat sebentar rezeki yang dimaksud itu apa. Rezeki itu kalau kita lihat kamus, berbagai macam kamus baik Indonesia maupun Arab, adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia dan bermanfaat untuk kebaikan manusia di dunia. Itu rezeki. Jadi bukan di akhirat, di dunia. Apa macamnya? Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, maka macamnya bisa berupa materi dan non materi. Investasinya tambah, pangkatnya naik, simpanannya banyak, ya, itu materi. Tapi non materi, masya Allah, keluarganya semakin bahagia, suami istri setia, anak-anak soleh soleha, fisiknya sehat, bahagianya selalu ada di hatinya, baik suka maupun duka. Ini juga rezeki, dan dua-duanya akan dilipat gandakan oleh Allah kalau langkah pertamanya kita full syukurnya, bersyukur kepada Allah. Namun kalau kita hanya bersyukur, maka ayatnya tadi lazidannakum ditambah, belum dilipat. Bagaimana untuk dilipat? Maka syukurnya ditambahin dengan plus, syukur plus, syukur yang berlipat pula, syukur yang ditambahin dengan hal-hal berikutnya. Apa tambahannya? Tambahannya khatib singkat biar mudah diingat dengan SDM. Syukur plus SDM akan melipat gandakan rezeki kita. S-nya sambungin semua yang kita indra dengan mata, dengan telinga, dengan kulit, dengan penciuman kita, dengan hati kita, sambungin semua kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sampaikan wadkurullaha katsiran, ingatlah Allah yang banyak. Semakin banyak kita mengingat Allah, caranya adalah semakin banyak, semakin sering kita nyambungin semua yang kita indra kepada Allah. Melihat orang
Jangan langsung komen yang tidak ada manfaatnya. Tuh orang ngapain? Nggak ada manfaatnya begitu-begitu. Tapi kita sambungkan kepada Allah. Ya Allah, ini makhlukmu ya Allah, ciptaanmu ya Allah. Ada zikir, ada zikrullah. Tidak harus bawa tasbih kemana-mana, baca istighfar sampai puluhan ribu misalnya. Meskipun juga boleh. Namun Allah sampaikan wadkurullaha katsiran dengan menyambungkan kepada Allah semua yang kita indra. Kenapa ya hadirun? Siti Aisyah dalam sebuah penjelasan ya, dalam Sahih Bukhari, beliau pernah menyampaikan, aku lebih menyukai mengingat Allah dalam hatiku berbanding 70 kali lipat daripada mengingat Allah lewat lisanku. Aisyah, istri Rasulullah yang cerdas, yang meriwayatkan ribuan hadis. Ayolah hadirin asyhadukumullah. Sambungin semua hal kepada Allah. Lihat istri kita, lihat anak kita, lihat teman-teman kita di kerjaan, sambungin semua pada Allah. Jadikan semua makhluk ciptaan Allah ini sebagai wasilah untuk zikrullah. Karena tadi wadkurullah katsiran. Kemudian D, doakan. Bukan hanya nyambungin, tapi doakan. Lihat orang yang berkebutuhan khusus, tapi dia masih jualan kemana-mana dengan keterbatasannya. Kita, ya Allah, makhluk ciptaanmu ya Allah, hambamu ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Doakan, sehatkan lahir batinnya ya Allah. Sabar, berikan kesabaran pada dia dengan ujian yang kau berikan ya Allah. Doakan. Kenapa ya hadirun? Karena baginda Nabi pernah bersabda, ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali malaikat mengatakan padanya, walaka bimithlin, engkau juga dapat kebaikan yang sama. Masya Allah, semakin banyak kita mendoakan orang lain, itu akan mendatangkan malaikat mendoakan kita semakin banyak pula, sebanyak kita berdoa. Sedangkan doa malaikat mustajab, tak terhalang. Sedangkan doa kita bisa jadi karena terhalang dosa-dosa kita. Ayolah hadirun, setelah syukur yang totalitas, tambahi dengan sambungin segala sesuatu kepada Allah, dan tambahin lagi dengan doakan dia. Musuh sekalipun, Masya Allah, doakan. Yang terakhir ayolah hadirun, M, muliakan. Muliakan makhluk ciptaan Allah. Kadang-kadang kita yang diberi kekayaan lebih tak sengaja melukai hati yang kekurangan. Kadang kita yang punya jabatan tinggi sengaja atau tidak melukai bawahan kita. Muliakan. Muliakan. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Al-Imran 159. Ini dasarnya agar kita memuliakan orang. Bukan hanya kata-kata kita yang tidak melukai, tapi empati kita, perhatian kita, cinta kasih kita. Jangan pernah ada benci pada orang. Jangan pernah ada dendam pada orang. Musim pilkada dengan berbagai macam perbedaan pilihan tidak boleh membuat kita berkurang cinta kita pada setiap makhluk ciptaan Allah, meskipun dia melukai kita. Ayolah hadirin asyhadukumullah. Inilah rumus yang kita bisa dapatkan dari Al-Quran untuk melipat gandakan rezeki kita masing-masing.
bersama keluarga kita, bersama masyarakat kita, bersama bangsa dan negara kita. Syukur yang totalitas plus sambungkan semuanya pada Allah. Tambahin dengan doakan setiap apa yang kita indra, dan lengkapi dengan muliakan sesama. Insya Allah dengan begitu apa yang dikarunikan Nabi sebagai pribadi yang dilipat gandakan rezekinya akan pula diberikan pada kita. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun asadakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Fa ya ayyuhal hadirun asadakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin asadakumullah, di khutbah kedua ini mari kita berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan rasa syukur kita dengan tetap istiqomah zakat, infak, sedekah, amalan-amalan untuk mendatangkan rezeki jangan diputus, ditambah dengan rasa syukur yang totalitas, diikuti dengan menyambungkan segala sesuatu pada Allah, mendoakan serta memuliakan. Kita berdoa pada Allah agar Allah mudahkan kita untuk menjalankannya, agar Allah akhirkan kita semua husnul khatimah, agar Allah kumpulkan kita semua bersama keluarga kita, jamaah yang ada, dan semua umat Islam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidatana wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbana tamim bil khair. Sahil umurana ya Allah, nawir qulubana ya Allah, taqabbal hawaijana ya mujibas silain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi jallu akbar. Aqimus shalah.